Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di rumah? Wah, semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti pelajaran sekolah minggu dari rumah bersama-sama dengan Kak Angel. Sebelum kita mulai, Kak Angel mau tahu nih, adik-adik udah semangat gak ya ikut sekolah minggunya? Coba yang semangat mengikuti sekolah minggu hari ini angkat tangannya. Yang semangat, silakan berdiri bersama-sama. Wah, semuanya telah bersemangat dan telah berdiri bersama-sama dengan Kak Angel karena kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan setiap hari. Untuk itu kita nyanyikan lagu berikut ini bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik dengan semangat. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay! Wah, tadi adik-adik telah bernyanyi dengan semangat. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, duduk kembali, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Allah, mengasihi Allah dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik minggu lalu telah belajar bersama-sama dengan Kak Wi. Cerita tentang apa ya? Good, cerita tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dulu ketika Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan seorang penolong. Dan janji tersebut ditepati melalui kehadiran Yesus Kristus. Nah, selain janji akan kedatangan Mesias sang penolong, ternyata ada janji lagi nih bahwa nanti akan lahir seorang anak. Siapa ya kira-kira ya? Adik-adik tahu nggak ya?
Wah, adik-adik belum tahu. Nah, supaya adik-adik di rumah tidak penasaran, Kak Angel tidak penasaran, yuk kita simak video ceritanya berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Keduanya adalah orang yang benar di hadapan Allah dan mereka hidup taat kepada Allah. Tapi sampai mereka tua, mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Suatu hari, mulailah giliran Zakaria yang bertugas di bait suci. Saat dia bertugas, muncullah malaikat Tuhan. Dan Zakaria sangat terkejut dan takut, tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak bagimu, dan namailah dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa aku akan mempunyai anak, karena kami sudah sangat tua?" Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang telah diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana anakmu lahir, karena engkau tidak percaya kepadaku." Di luar telah banyak umat menanti dan berkumpul. Mereka menantikan Zakaria. Mereka tahu telah terjadi sesuatu terhadap Zakaria karena dia sangat lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Orang-orang mengerti bahwa Zakaria telah melihat sesuatu di bait suci. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka karena ia bisu dan tidak dapat berbicara. Beberapa waktu kemudian, mengandunglah Elisabet, istrinya. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Tuhan telah menghapuskan aibku karena aku tidak dapat memiliki anak." Lalu lahirlah seorang anak laki-laki bagi Zakaria dan Elisabet. Ketika sanak saudaranya datang, bersukacitalah mereka. Mereka hendak menamai anak laki-laki itu Zakaria, seperti nama ayahnya. Tapi Elisabet mau menamai anak itu Yohanes. Kata mereka kepadanya, "Tidak ada nama sanak saudaramu demikian." Lalu mereka meminta Zakaria untuk memberikan nama bagi anak itu.
Zakaria menuliskan namanya adalah Yohanes, dan seketika itu pula Zakaria bisa berbicara dan memuji-muji Allah. Tadi adik-adik telah menyaksikan kisah tentang Yohanes yang dijanjikan. Tuhan menepati janjinya meskipun orang tuanya sudah sangat tua. Siapa ya nama orang tuanya Yohanes? Good, Opa Zakaria dan Oma Elizabeth. Nah, adik-adik, cerita tersebut dapat kamu temukan di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Kak Angel ulangi, kisah Yohanes tersebut dapat kamu temukan di dalam Alkitab kamu, yaitu Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, setelah Yohanes lahir, dia akhirnya tumbuh besar dan kemudian setelah dia besar, dia menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara mengajak orang-orang untuk bertobat. Dia bilang gini, "Ayo bertobat, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat." Dan dia juga membaptiskan orang-orang tersebut. Di Alkitab, Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan menepati janjinya? Good, semuanya percaya bahwa janji Tuhan ialah ya dan amin. Kita mau ayat hafalan dulu ya adik-adik ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur, ikuti bersama-sama. Mazmur 18 ayat 31a. Ulangi sekali lagi, Mazmur 18 ayat 31a. Isinya, janji Tuhan dapat dipercaya. Ulangi sekali lagi, Mazmur 18 ayat 31a. Janji Tuhan dapat dipercaya. Good, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama tentang janji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata
Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang percaya kepada janji-janji-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti pelajaran Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik. Kamu juga bisa membagikan video ini supaya banyak orang diberkati melalui video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.